Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita mulai kegiatan kita pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini ada dua hal yang akan kita diskusikan. Pertama, nanti kita akan cerita tentang bagaimana mengetahui sejumlah hal penting yang harus author ketahui pada jurnal entry index Scopus. Yang kedua, bagaimana mengidentifikasi kualitas jurnal terindeks Scopus. Pertama, seperti yang kemarin saya pertama kita buka scopus.com. Scopus.com kita buka, teman-teman nanti bisa lihat jurnal mana yang mau kita jadikan target gitu. Pertama, teman-teman bisa klik di bagian source. Di bagian source, ini karena saya kenalnya dari teman-teman pendidikan matematika, saya coba subjek areanya fokus yang ke sana ya. Pertama, mathematics yang milih Indonesia karena bidang kita di arah sana. Terus yang kedua adalah education, jadi pendidikan matematika gitu. Oke, setelah itu kita akan dapat nih ada lebih kurang banyak banget 1147 hasil subjeknya atau fokusnya itu di pendidikan matematika bisa masuk gitu di ranah ini gitu. Lebih tepatnya sih mungkin pendidikan ya secara umum. Kalau teman-teman merasa sudah bagus atau gimana, bisa coba dari yang paling tinggi gitu sampai paling rendah. Tapi kalau masih proses pembelajaran, teman-teman bisa mulai dari yang paling rendah dulu aja gitu, dari yang kualitas jurnalnya yang biasa-biasa gitu sampai nanti yang paling bagus gitu. Teman-teman kalau ngelihat di sini ada size score seperti ini kemungkinan ada dua. Kemungkinan pertama, jurnal itu sudah terdepak dari Scopus, di-reject dari Scopus, atau yang kedua, jurnal itu jurnal yang baru saja dari Scopus. Contoh misalnya ini ya, education and training. Coba kita cek jurnalnya sampai sekarang. Berarti ini jurnal baru, nggak nih, sekolah belum ada semua, masih baru. Terus teman-teman bisa lihat lebih detail, oh ternyata ini fokusnya ke nursing ya, nursing walaupun ada pendidikannya juga gitu. Jadi ya karena bukan bidangnya kita tutup aja. Mana mungkin yang lebih, coba nih nursing, kebanyakan nursing ya. Asian Pacific Journal of Education, nah ini kayaknya cocok ini untuk para pendidik. Coba kita lihat lagi di sini. Nah, ini masih baru juga terindeks Scopus, belum ada. Nilai-nilai masih kosong semua. Ini penerbitnya University Science Malaysia. Jadi kalau teman-teman pengen ke sini, pertama tinggal klik aja di sini jurnal homepage-nya ya. Diklik, kita coba analisis poin-poin penting apa yang ingin teman-teman. Saya biasanya kalau melihat suatu jurnal, ketika sudah dapat, oh ini jurnalnya gitu, kita lihat, oh dia sudah terindeks Scopus, benar, tadi kita sudah cek di sana juga. Terus yang pertama kali saya lihat adalah biasanya publication fee gitu, karena bagi saya itu hal yang krusial gitu. Tapi frekuensinya annually, berarti setahun sekali gitu. Oh nggak usah aja Bu, gitu. Tidak jadi. Kita cari coba yang lain lagi. Misalnya British Journal, Teacher Education misalnya. Kita bisa lihat di sini.
Oh, ini sudah discontinue ya. Seperti yang saya bilang kemarin kan ada dua kebetulan, apakah namanya di reject atau ini. Tapi ternyata ini sih bukan di reject, tapi dia ganti nama. Nih lihat teman-teman nih. Dulu namanya ini, cuman sudah nggak lagi, sekarang berubah menjadi ini. Nah, kalau ini diklik, baru dia akan masuk ke yang barunya. Ternyata jurnal top ternyata tinggi sekali ini ya skornya. SJR 0,8 ini bisa dipakai untuk jadi guru besar. Oh, ini aja lah yang terlihat ya, Jakarta ini yang di Indonesia ya. UNY ini Cakrawala Pendidikan UNY, kita lihat. Nah, masih ini ya sampai sekarang ya. Ini jurnal homepage, teman-teman bisa klik, itu langsung lari ke jurnal utamanya gitu. Jadi kita coba bedah jurnalnya. Agak lama. Nah nih, inilah tampilan jurnalnya ya. Saya biasanya yang pertama saya lihat itu saya klik di about-nya, atau saya cari biasa dia istilahnya author fee atau article publication fee atau mungkin APC, terus juga author fee. Nah kalau di sini kan nggak ada nih ya. Kalau dia OJS biasanya dia ada di bawah sini, biasanya dia author fee tulisannya, tapi ini nggak ada. Karena nggak ada, coba kita klik di author guidelines ya. Biasanya data juga tertulis. Ini kita bisa baca informasinya, tipe-tipenya, submit. Bener kan, ada kan author fee. Ternyata di jurnal ini rata-rata seluruh jurnal itu kalau submission itu gratis, ya. Tapi ketika sudah mau diterbitkan itu beratus gitu, masih pakai rupiah dia bayarnya. Setelah tahu harganya, tahu ininya, kita kira-kira bersedia nggak bayar segini? Kalau bersedia, oke, lanjut kedua. Saya biasa hal kedua yang saya lihat adalah ini, apa namanya, section policy, dia tidak ada tulis. Saya poin kedua yang saya lihat biasa waktu terbitnya. Jadi dia terbitnya tiap bulan apa aja gitu. Itu kan berpengaruh terhadap target kita gitu. Misalnya target kita terbitnya misalnya sekarang bulan apa nih, Mei. Kita pengen terbitnya tahun ini gitu. Artikel kita di jurnal ini. Tapi ternyata jurnal ini terbitnya Januari sama Juli gitu. Ya itu ya kecil kemungkinan gitu, karena Januari sudah lewat, Juli tinggal 2 bulan lagi gitu. Jadi kecil kemungkinan kita bisa terbit di tahun ini gitu kalau targetnya seperti itu. Nah, kalau lihat di sini tuh dia terbitnya Februari, coba kita lihat di arsipnya. Dia terbitnya setahun 3 kali, Februari, Juni, Oktober. Nah, kalau seperti ini terbitnya, kita istilahnya masih ada peluang gitu. Yang kita incar tuh paling Oktober, kalau memang paper kita bagus gitu. Kalau Juni itu masih agak berat gitu, karena biasanya idealnya itu kalau teman-teman mau submit dan targetnya ke jurnal tersebut, itu paling minim itu 4 bulan lah, 3-4 bulan sebelum masa terbitnya. Itu. Jadi jangan berharap misalnya teman-teman mau terbit bulan Juni, terus submitnya dari bulan ya kalaupun emang bisa, yang mungkin rezeki lah gitu. Tapi kecil. Kalau saya ngincernya, saya kasih spare sekitar 4-5 bulan sebelum waktu terbit. Jadi itu yang saya kondisikan. Ya. Ini kita cerita jurnal ideal ya. Jurnal ideal dalam proses normal. Bukan jurnal-jurnal nanti yang akan kita bedah pada sesi kedua nanti. Ya, jadi idealnya seperti itu. Jadi pertama saya akan cek author fee-nya, bayar apa gratis. Kalau bayar, cukup nggak? Kita visible nggak buat kita? Setelah itu saya cek waktu terbitnya. Ya. Sesuai nggak dengan target kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, setelah kedua itu oke. Yang ketiga adalah cari template-nya. Oke, cari template-nya. Coba kita lihat. Template-nya ada nggak? Oh, ada nih. Ada pedoman penulisannya. Ini teman-teman tinggal klik aja, terus download panduannya. Ya, sesuaikan artikel teman-teman dengan template tersebut.
baru nanti kita proses submission. Masalah proses submission nanti kita apa namanya, kita stop dulu, nanti kita materi ini di pertemuan kedua dan ketiga sebelum terakhir nanti. Ya, kira-kira itu ya. Berarti saya ulang lagi. Pertama, teman-teman cek publication fee-nya kalau emang itu menjadi kendala buat teman-teman. Tapi kalau itu nggak jadi kendala, ya tapi tetap dicek juga lah. Jangan-jangan nanti bayar tiba-tiba 1.500 US dollar gitu kan, shock tiba-tiba. Terus yang kedua, lihat waktu terbitnya kapan, visible nggak dengan target kita. Yang ketiga, cari template-nya. Yang pertama. Oke, sekarang coba kita cari lagi jurnal yang mulai ada nilainya. Ini kan yang belum ada nilainya. Kita cari misalnya jurnal yang sudah ada nilainya, beri kita sebagai pembanding gitu. Ini bukti kalau masih banyak loh jurnal yang baru fokus gitu. Jadi teman-teman sebenarnya kalau kemarin kan saya kasih cuma satu ya di apa namanya di grup itu, mungkin teman-teman bisa eksplor lebih jauh lagi. Nah, ini kayak ini nih, Singapore Journal of Education. Ini kan masih NA. NA berarti itu okay. Wah, ini udah discontinue. Sudah ganti menjadi Asian Pacific. Berarti kalau udah ganti udah bagus berarti. Ini sampai sekarang South African Journal of Childhood Education. Nah, ini teman-teman bisa coba nih ke sini. Kita lihat ya, jurnal homepage-nya. Oh iya, kalau kayak saya kan, saya sadar kalau bahasa Inggris saya belum begitu bagus lah gitu kan. Jadi untuk ajang pembelajaran saya, untuk menimbulkan apa istilahnya kepercayaan diri dan untuk membangun reputasi tadi, saya awal-awal dulu mencari jurnal-jurnal sampai sekarang pun, karena saya mencari jurnal-jurnal yang bahasa ibunya bukan bahasa Inggris gitu. Jadi kita agak selevel lah gitu, bahasa Inggrisnya nggak jadi yang utama gitu. Jadi untuk pembelajaran. Tapi kalau misalnya teman-teman bahasa Inggrisnya sudah bagus, atau mungkin menggunakan jasa translator atau proofreader yang reputable, ya mungkin masalah bahasa nggak jadi kendala gitu. Itu ya sebagai gambaran. Ini tadi kita dapat, ini sudah terindeks Scopus. Langkah pertama adalah kita cari publication fee mana. Oh, ini ada publication fee, kita lihat authors-nya. Jadi cari aja teman-teman di oprek gitu ya, jurnalnya berapa harganya. This journal is ini, wow, ZAR 1141 per A4. Oh, berarti dia hitungnya per halaman, berarti per halaman yang sudah dipeat, berarti ini nanti terakhir. Dan 799 untuk author yang di Afrika. Jadi kalau kita lihat 1141, coba ya kita lihat kurs ZAR ke rupiah. Kan gampang kita cari, tinggal cari di Google aja. Berapa nih? 1141. 1141. Berarti sekitar 900.000 per halaman. Ya, 900.000 per halaman. Jadi kalau teman-teman mau nulis di sini, hitung-hitung halamannya gitu. 900.000 per halaman. Kata dia, ya biasanya idealnya 10 halaman. Ya berarti 9 juta ya, lumayan juga bayarnya. 9 juta. Nah kan sama kan, kalau submission itu gratis gitu. Submission itu gratis. Gitu. Jadi teman-teman apa namanya? Perhatikan ini. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, seperti yang saya bilang tadi, teman-teman bisa lihat itunya, terbitnya bulan apa aja gitu. Oh ternyata dia terbit nggak tentu juga. Ada yang 3 kali, ada yang 2 kali, ada yang 1 kali, 2 kali, nggak konsisten. Jadi ini juga bisa jadi pertimbangan. Jadi kita tidak bisa cek prediksi kira-kira dia kapan terbit. Jadi ini lupakan saja berarti. Udah mahal, terus itunya nggak konsisten. Kita cari yang sudah ada nilainya aja lah. Misalnya nih, International Journal of Humanities Education. Tab, kita lihat. Jadi caranya begitu saja. Teman-teman cari sesuai bidang keilmuan, di-explore sedikit-sedikit. Nah, ini contoh nih. Ini kan nggak ada jurnal homepage-nya nih. Ya nggak ada jurnal homepage-nya. Teman-teman tuh tinggal, 2000 enggak. Teman-teman tinggal cek di Scopus content coverage-nya. Ternyata, emang 2015 doang. Kok kayak gini, hati-hati. Ya, hati-hati. Jangan tidak lanjutin. Karena 2020 dia belum ada masuk. Berarti bisa jadi itu
papernya sudah siap. Ini juga sampai 2019. Tapi ini 2020 udah masuk gitu. Berarti ada di sini ada jurnal homepage-nya, kita klik kanan, search with Google. Nah, di sini kan biasanya kita dapat, ini dia dapat ini tampilan, benar, tadi 2020 masih ada yang impress. Ada monograf juga, ya cukup ini ya, ininya. Gitu. Ya kira-kira begitu yang di ini kan. Oke. Kalau teman-teman ntar satu lagi biar lebih dapat detailnya yang pas gitu. Yang Mathematics education coba, Mathematics education. Mathematics education. Kita coba yang Mathematics education. Itu Mathematics education. Oh, ini yang ini dihapus dulu. Cuman kalau yang namanya specific mathematics education ini kita bisa, kalau itu mungkin mulai dari sini aja deh. Nah, teman-teman juga bagus ya, skimago.jr.com. Tapi lagi-lagi harus melakukan triangulasi yang seperti kemarin ya. Kita cek di website namanya Mathematics Education. Kita bisa cek di sini ya. Ini ada kelihatan. Ya kalau teman-teman punya quality yang bagus, bisa submit di jurnal-jurnal yang penerbit ini top ini kan, Kluwer, Springer ini kan jurnal-jurnal top semua. Ini yang kemarin Eurasia, Routledge. Nah, ini mungkin bisa ini Informatics in Education. Ini dari Lituania atau ini juga Gakusei. Misalnya ini deh kita coba ya. Ini emang spesifik, ini yang Australia. Juga ini bisa kita jadikan pertimbangan dua. Ini tiga deh kita coba oprek ya. 3 informasi ini. Pertama yang ini Turki. Ini Q3 SJR 0,2 gitu, bisa lah untuk yang mau guru besar di bawah setelah 20 tahun. Satu IEJME, kedua Bolema. Ini Q3 juga sampai sekarang. SJR 0,1 ini nggak ada homepage-nya, seperti tadi aja saya ajarin, tinggal teman-teman tinggal di blog namanya, klik kanan, search with Google. Di EJME, nah ini open access, set skornya segini. Ini volume 15, volume 14 kita lihat. 2020 sudah ada ya itu ya. Dia setahun 3 kali. Setahun 3. Berarti kalau teman-teman mau target terbit tahun ini kayaknya kecil peluang karena ini tinggal 1. Jadi kemungkinan terbitnya kalau memang bisa dapat di sini bagus, kalau enggak ya di tahun 2021 gitu. Ya, jadi ini bisa jadi pertimbangan juga buat teman-teman untuk melihat kemungkinan bisa terbit di tahun kapan gitu. Karena kan target waktu juga bagi kita kan itu penting. Terus kita lihat di auto information, nih processing charge ada di informasinya. Currently ini do not charge any submission and publication fee from author. Wah, gratis ini. Kalau melihat kalimatnya ya, internasional ini tidak men-charge submission sama publication fee dari author. Hal seperti ini mungkin teman-teman ada ngikutin kemarin diskusi di grup. Ini teman print screen aja loh, print screen gitu sebagai bukti kalau di sini nggak bayar gitu. Nah, kalaupun nanti diterima bayar, nah, teman-teman bisa komplain di bagian ininya gitu ya. Oke. Terus juga author guideline, sangat tadi seperti tadi setelah dapat ini ya, baru teman-teman tinggal author guideline. Nah, ini begini, dan ternyata dia ada template-nya, udah tinggal di download terus disesuaikan. Clear EJME kalau mau, Bolema. Nah, ini ada Bolema. Kita lihat jurnalnya. Dan 53 bahasa,
Terus begini versionnya, ini template ada kan? Teman-teman tinggal download template-nya, terus disesuaikan. Terus keyword semuanya. Mana nih publication fee? Ada nggak fee? Oke. Oh, dia pakainya ini sistemnya namanya Scholar One. Nanti teman-teman bisa tahapan di sini atau nanti bisa di email untuk ini. Tapi kalau kita search fee ada nggak? Nggak ada nih. Jadi mungkin bisa jadi ini kemungkinan gratis juga nih, jangan-jangan jurnalnya karena boleh mah informasinya tidak ada. Ya, contoh 2. Yang ketiga, Educatio Matematica, ini dari Meksiko. Nah, ini belum ada SJR-nya, berarti bisa jadi ini jurnal baru nih, jurnal yang baru terindex Scopus. Kita lihat homepage-nya. Nah, ini dia. Waduh, bahasanya bahasa apa nih? Kalau bahasanya seperti ini, teman-teman tinggal cari ada nggak untuk dia berubah menjadi bahasa Inggris gitu. Biasa di kanan atas atau kiri atas. Version, masuk Scopus. Nggak ada. Jadi kalau mau mengeksplor ya tinggal carilah bahasanya. Atau mungkin kalau teman-teman pakai Google Chrome biasanya bisa dicoba di translate to English misalnya baru atau Indonesia untuk melihat ini. Oh, ini dia terbitnya Desember, Agustus, April kayaknya. April, Agustus, Desember. Jadi sekarang bulan Mei. Jadi teman-teman kalau mau submit ke sini masih ada kemungkinan di Agustus sama di Desember gitu. Tapi cara detailnya nanti bisa dilihat di sini. Itu kira-kira ya untuk mengidentifikasi jurnal yang ini. Oke. Boleh dijadikan kasus Indian Journal of Public Health. Bisa coba ya. Kita coba lihat ya. Kita pelajari sama-sama. Maksudnya kemarin dengan share jurnal ini di web jurnal tertulis acceptance will be in Scopus. Saya cek di Scopus dan Simago belum ada. Nah, ini masalah Al-Farisi kan kalau ikut materi yang kemarin, jadi itu kan ada tahapan ya, suatu jurnal itu bisa masuk ke Scopus. Untuk yang masalah IJRES itu, dia itu sudah terindeks Scopus, cuman masuk kategori yang pertama. Yang kalau dicek di Scopus sama Simago memang belum ada gitu. Kalau nggak salah dulu sudah, tapi lupa mengajukan untuk di Scopus sampai tahap itu ini. Sistem waiver untuk APC bagaimana Pak? Nah ini waiver itulah yang nanti teman-teman bisa gunakan ketika misalnya di jurnal itu berbayar, tapi nanti di bawahnya biasa dia ada namanya waiver policy. Kalau emang dia mempunyai policy itu kita bisa ajukan. Masalah proses pengajuan nanti saya akan bahas di pertemuan 2 terakhir. Yang seperti saya cerita di guru kemarin, bagaimana strateginya untuk menggratiskan APC, gitu, walaupun di jurnal ada APC-nya. Apa yang terindeks Scopus pasti masuk skema goreng, ini pasti, tapi waktunya menunggu, karena skema goreng menggunakan data dari Scopus, seperti yang pertemuan kemarin, mungkin teman-teman yang nggak ikut kemarin bisa lihat videonya yang di-share oleh Mas Sahibul. Salam kenal, sama itu sudah menunggu lama, terus kita tarik kok ada kemungkinan nama kita di black tersebut, kita sudah tidak bisa ambil atau lagi. Oke, teman-teman kalau misalnya sudah sampai ke suatu jurnal, tunggu saja sampai hasilnya ada. Kalau belum ada, teman-teman bisa email ke jurnal tersebut bagaimana proses progresnya gitu. Kalau sampai batas waktu tertentu, teman-teman bisa juga kasih komen, misalnya di email tersebut kita bilang sampai dengan seminggu belum ada balasan, saya akan tarik paper saya. Nah, jadi ada adabnya lah gitu tahapannya. Jangan karena lama nggak diproses terus teman-teman sambil ke jurnal lain, itu nggak boleh gitu ya, nggak boleh. Saya sangat-sangat tidak menyarankan. Bahas seputar perempuan sarannya Pak, dan info jurnal yang bahas seputar zakat ada saran Pak. Nah, kalau masalah case by case seperti ini banyak sekali ya, teman-teman tinggal ekspor lagi aja seperti yang saya bilang kemarin. Saya sudah kasih pancingnya, cara mencarinya bagaimana, teman-teman bisa coba cari-cari sendiri. Tapi indexnya kecil, apakah dampak ini yang itu apakah itu aman? Videonya lagi di yang pertemuan kemarin, biologi mana kita tahu akhir kita diterima atau tidak ya. Nanti kalau diterima ya
ada keputusan, papernya accepted gitu. Kalau enggak, Pak. Oke, kalau yang masalah pandemi COVID, ada sejumlah jurnal tuh yang malah memberikan ya kartu as gitu terkait kalau topiknya tentang pandemi COVID. Itu sementara sudah terjawab semua. Ini jurnal Public Health. Pertama dia bilang dia sudah terindeks CKNI, nah sekarang katanya dia sudah ada di Scopus. Kita coba cek di sini misalnya. Di Imago ada apa gitu. Public Health jurnal, oh ya ini tadi ya. Sudah ada, dia ternyata masuk kategori Q3 dengan SDR 0,4. Cukup tinggi, Q3 dengan SDR 0,4, berarti sampai 2015. Coba kita lihat di Scopus ya. Kita lihat di Scopus. Oh, tapi ini sampai present. Water Cooler Health, coba kita lihat tadi. Di ini ya. Oh, beda penerbit. Berarti ini bukan jurnal yang sama, bukan jurnal tersebut. Oke, kalau begitu, kalau misalnya terjadi perbedaan seperti ini, kita bisa lihat dari ISSN-nya. ISSN-nya ini. Oke, kita lihat di Imago ISSN-nya. Jadi kalau nama kan kemungkinan bisa sama. Tapi kalau ISSN itu kemungkinan nggak bisa sama. Ini kok tadi sama ya? Made now publication. Ini di sini kenapa sampai 2015 ya? Bisa jadi data yang ini yang belum diupdate. Teman-teman kalau terjadi dua perbedaan begini antara Imago sama Scopus, teman-teman melihat data Scopus. Karena inilah source code utama kita, ya. Jadi lihat yang di Scopus ya. Terus setelah seperti ini, biar tambah yakin lagi teman-teman bisa cek di Scopus Content Coverage. Nah, ternyata 2020 dia masih ada, masih terindeks gitu. Nah, berarti ini bukti. Berarti saya ambil kesimpulan kalau jurnal ini masih aman dan masih terindeks oleh Scopus. Setelah itu kita sekarang pelajari websitenya. Seperti yang saya bilang tadi, langkah pertama mungkin teman-teman bisa cek instruction, coba lihat berapa ada biayanya enggak. Untuk original review itu 3.000 INR, kalau yang ini kalau November 4.000. INR itu apa ya? Coba kita cek ya. Kurs INR terhadap IDR. Itu dia bilangnya 4.000. Coba kita lihat berapa kalau dirupiahkan. Ini sekitar 784.000. Murah, tidak terlalu mahal kalau melihat ininya. Submission charge-nya tambahan 570 GST. Oh gitu. Will have pay 500 submission fee 70, cuma 70. Accepted AGP, jangan per halaman, jangan-jangan ini. Kalau satu ini ya mungkin bisa dilihat gitulah berapa lebih tepatnya, apakah ini per halaman atau, tapi yang penting ada publication fee-nya, teman-teman bisa lihat. Setelah dapat kedua itu, teman-teman tinggal lihat arsipnya. Arsipnya jurnal ini setahun berapa kali, terus waktunya kapan aja, apakah dia visible untuk target luaran kita. Kalau lihat di sini dia terbit setahun 5 kali ya. Ini ada yang 4 kali. 4 kali. Oh, ini hanya suplemen. Commentary file yang edisi. Ini setahun 4 kali. Januari sampai Maret, April, Juni, Juli, September, Oktober, Desember. Jadi kalau melihat seperti ini, kita masih ada peluang terbit tahun ini. Karena masih ada 3 lagi malahan. Karena ini cuma suplemen. Berarti masih ada 3 isu lagi. Ya mungkin teman-teman bisa kejar untuk terbit di tahun 2020. Kalau mau Nah, gitu kira-kira ya. Untuk jurnal ini hasil analisanya kira-kira begitu. Tapi ini ada tapinya ya. Ya ini kan lebih apa ya? Lebih ke personal gitu ya. Personal.
kalau kita lihat ini yang nerbitin iya. Negara, lebih tepatnya Kemenristek-Dikti itu masih apa ya, memandang sebelah mata jurnal-jurnal terbitan dari India, ya. Saya tidak bilang jurnal ini bagus atau tidak bagus ya. Kalau melihat tadi item-item indikator yang kita bahas, ya ini masuk kategori bagus. Cuman kadang ya ini masalah like and dislike ya. Jadi Kemenristek itu nggak tahu kenapa agak sedikit sensitif terhadap jurnal yang diteliti oleh India. Itu aja paling dari saya. Oke, untuk materi pertama sudah clear. Terus sekarang kita masuk materi yang kedua terkait tentang mengidentifikasi kualitas suatu jurnal. Nah, saya kemarin sudah cerita ke teman-teman kalau hari ini saya mau sharing ada beberapa jurnal yang apa ya berbahaya lah gitu. Istilahnya hijack jurnal gitu. Ini kemarin malam ada yang WA saya personal, siapa yang namanya saya lupa, menanyakan Pak Ruli, jurnal ini bagaimana gitu. Sebentar, mana dia? Oh ini namanya itu Journal of Xidian University. Xidian University. Nah, ini dia. Ini jurnal yang kemarin beliau tanyakan ke saya. Pak Ruli, ini jurnalnya Scopus apa enggak gitu kata dia. Gimana menurut Bapak? Terus ketika saya lihat, waduh ini bahasa Cina semua gitu. Dan ini masih ongoing, berarti kan sampai sekarang masih ini. Dan ternyata dia 3 gitu. Bagus. SJR 0,18. So far aman lah gitu kan. Terus ketika diklik homepage-nya, ternyata dia ngelink ke ini gitu. Ngelink ke sini. Wah, ini sama-sama bahasa Cina juga. Kita, wah, kayaknya bagus nih. Terus ngeliat terbitannya kok aman gitu kan ya. Kayaknya keren gitu. Terus kita pakai triangulasi tadi ya. Kita cek di jurnalnya ada, kita cek di sini ada, sekarang kita cek di Scopusnya. Source di Scopusnya, kita lihat. Oh, ini ada. Kita lihat di Scopusnya. Nah, ternyata jurnalnya juga ada gitu, dan ini skornya sama kan, 1,1. Kita lihat coverage-nya sampai 2020, masih ada, masih aman lah gitu ya. Kita klik jurnal homepage-nya, klik, dia ngelink kemana. Nah, ternyata satunya ngelink ke sini, satunya ngelink ke sini. Ya enggak? Ada apa ini gitu kan ya? Yang mana yang benar gitu? Yang sini apa yang sini gitu? Oke. Kita lihat. Di sini dia sudah volume 47 isu kedua gitu dengan nama inilah gitu ya. Kita lihat di sini kita lihat apa namanya call for paper, mana dia ininya, isunya sudah volume 14 gitu. Yang mana yang benar ini? Ini sampai 12, 14, 12 ini gitu. Yang mana yang benar? Dua-duanya ternyata nggak benar gitu. Inilah contoh yang namanya hijack jurnal gitu. Jurnal tipu-tipu gitu. Terlebih beliau bilang waktunya itu cuman berapa? 48 jam. Berarti 2 hari. 2 hari langsung diterima gitu. Tanpa ada review, tanpa ada ini, tiba-tiba diterima dan bayarnya $60 gitu. Ya. Jadi kan kita sudah bahas ya kemarin ya. Jadi kalau teman-teman ada jurnal terus apa namanya bayar prosesnya tidak ada, tiba-tiba disuruh bayar,
langsung terbit gitu, itu hati-hati terhadap jurnalnya gitu, karena ya itulah contoh yang saya bilang tadi, jurnal abal-abal gitu. Apalagi ini seolah meyakinkan banget ya, ada tulisan-tulisan Cinanya ini gitu ya, nggak tahu artinya lagi ya. Itulah pinternya zaman sekarang ya, mereka bisa sampai seperti itu. Terus Pak Ruli kok tahu ini yakin seperti itu? Ternyata pas saya cek di database jurnalnya sini, kita lihat ini yang di database Scopusnya ya. Database Scopusnya itu volume 47 nomor 2 halaman 16 sampai 22. Kalau ini sudah jelas fake ya, sudah jelas palsu ya, karena masih volume 14, ini kita close aja, ini tipu-tipu banget. Yang ini yang agak meyakinkan. Oke. Kita lihat halaman 16 sampai 22, algorithm for extraction. Kita lihat. Wih, bener gitu ya. 472 16 22 47 16 22 Wang Xiong Yongpeng ini Wang Xiong wih, ini benar-benar meyakinkan sekali gitu ya, sampai-sampai ininya sama dengan yang di sana. Tapi ketika ini saya cek jurnalnya itu, ini kebetulan yang namanya jurnal itu kan dia punya doi ya. Nah, ini doinya yang saya lihat gitu. http://doi.org/ ini kita lihat. Nah, inilah dia website untuk artikel di jurnalnya. Jadi larinya ke sini. Cina semua ya. Bahasa Cina semua, kan emang dia jurnal dari Cina, gitu, dari Cina gitu, ya kan? Jadi yang ini yang diragukan gitu. Terus juga kalau kita lihat arsipnya, kan jurnal Sindin Edu, arsipnya kita lihat. Jadi bisa sampai sebegitunya nih. Di sini aja volume nomor 2-nya nggak ada gitu ya. Di sananya malah ada gitu. Terus coba kita lihat tulisan di volume 29, tulisan-tulisan yang ada di sana. Jadi intinya sama teman-teman, kalau teman-teman menemukan suatu jurnal dan jurnalnya itu prosesnya tidak ada, tiba-tiba terbit gitu, ya itu hati-hati. Terus ada yang bertanya kan, Pak Ruli, itu kenapa di Scopusnya kok linknya bisa ke sana gitu, bisa ke link ke jurnal yang abal-abal itu? Ya itu mungkin lebih ke teknologi mungkin ya. Bagaimana dia bisa menanamkan source code di sini, ketika diklik itu ngelinknya malah ke sini gitu, bukan ke website aslinya gitu. Nah itu kira-kira yang kita bisa ini kan. Itu kira-kira untuk materinya, contoh kasus seperti itu. Roli, saya tanya ini. Ya, gimana Pak Aaron? Kalau untuk mengecek yang sederhana itu, kalau nggak seperti tadi kan agak mengecek di sininya, di beberapa aspek ya. Kalau yang sederhana, yang cepat itu gimana caranya? Gitu? Bahwa ini jurnal yang tidak abal-abal gitu. Paling sederhana sih Pak Aaron, yang tampilan website itu meyakinkan pertama. Tampilan website-nya meyakinkan, terus terbitnya normal gitu, enggak ini, dan tiap isu itu jumlahnya normal, ya itu aman lah gitu kalau melihat secara face tampilannya gitu. Kalau yang ini kan teman-teman juga bisa nih mengecek ya. Kalau ini kan tadi kan udah jelas yang bermasalah ya.
teman-teman kan juga bisa ngecek, misalnya kita lihatlah jurnal, coba kita lihat yang sederhana saja. Ya sederhana itu. Sederhana misalnya gitu ya, misalnya ini jurnal ini, ini malah sudah di discontinue karena berubah nama. Nah, ini misalnya nih, teman-teman kan ini kan semua orang bisa ngeliat di sini ya. Teman-teman tinggal cek aja Scopus content coverage-nya. Distribusinya normal nggak gitu. Ini kan ya emang segini kan. 270, 183, 169, ini normal kan ya? Kalau udah normal gini, soalnya jurnalnya aman gitu. Oh gitu ya. Tapi kalau terjadi lonjakan yang signifikan gitu dan kelihatan banget. Ini contoh deh yang saya tunjukin yang kemarin UAE itu UAE ini, dan akhirnya dia didepak push. Masih bisa kita lihat nggak? Oh, ini bisa lihat. Teman-teman lihat itu. Ketika baru Scopus dia 25, 28. Tiba-tiba Scopus langsung 5.000. Oh iya itu. Nah, ini contoh yang seperti ini gitu. Itu janganlah teman-teman submit kejadian seperti ini karena biasa waktunya nggak lama gitu. Setelah seringnya pasti ntar ya discontinue hasilnya gitu. Discontinue. Juga yang saya kasih contoh internasional educational studies international. Sama kasusnya dia melakukan ini udah nggak bisa dicek lagi nih itunya. Oh ada, masih bisa, nggak bisa dicek lagi. Ini teman-teman lihat sih, awal-awalnya dia setahun dia cuma berapa gitu, tiba-tiba terjadi lonjakan yang signifikan gitu. Itu kira-kira ada yang yang free itu agak ribet ya. Emerald, Springer itu mungkin bisa dibuat itu Pak, bagaimana kita submit ke sana? Masalah submit itu nanti materi terakhir hari terakhir. Siap. Jadi bisa dilihat. Siapa bilang Emerald sama Springer itu gratis Pak? Nanti saya sudah kasih di ini list Excel-nya, itu bayarnya mahal kecuali kita memilih yang jalur close access. Kalau close access ya emang gratis, cuman artikel kita kan tidak bisa diakses secara bebas. Ini jurnal, ini apakah kita harus menggunakan jasa ketiga tersebut? Waduh, ini kalau ada pihak-pihak ketiga ini saya agak-agak gimana gitu. Ini kita cek dulu aja jurnalnya ya. Kita lihat source code-nya, source-nya, jurnalnya. Ini teman-teman mungkin tidak asing dengan jurnal ini. International Journal of Innovation, Creative, and Change. Ini kok jadi banyak ya. Kreatif, inovatif, innovation. Nah ini ya, kayaknya ini jurnalnya. Terus Journal of Innovative jurnalnya. Teman-teman bisa lihat pertama Scopus content coverage-nya. Nih, dulu awal-awal ketika dia baru terindeks Scopus atau sebelum dia terindeks Scopus, normal ya, 21, 21, 21, 20, 28, 36, langsung 1492. Kelihatan historinya, dan di 2020 sekarang masih bulan Mei, dia sudah 914 dokumen gitu. Nah, untuk jurnal-jurnal seperti ini, kalau saya pribadi ya warning gitu, warning ya hati-hati aja gitu. Walaupun secara ininya ya mungkin skornya bagus, ininya bagus, dia masuk Q3 atau Q2 dan seterusnya. Jadi hati-hati aja untuk jurnal-jurnal itu. Terus kerjasama memperbaiki basis pihak ketiga. Saya sih lebih prefer kita yang memperbaiki gitu. Apakah kita
pakai rekan kerja kita atau pakai pihak ketiga apa pihak ini. Ya karena kita merasa yaitu lebih ini, kalau memang dia harus dengan pihak ketiga yang dari dia, nah itu juga dipertanyakan juga gitu, apakah ujung-ujungnya pasti bayarnya mahal, pasti arahnya ke sana kayaknya itu. Ya, hati-hati. Dan itu Pak Ali, mudah-mudahan terjawab. Itu hasil analisa saya ya. Untuk kedepannya ya kurang tahu. Untuk lebih detailnya, ini kalau yang ini teman-teman harus pakai akun premium ya, baru bisa mengecek. Oh iya, saya yakin teman-teman dosen itu di tiap kampusnya kan punya LPPM, lembaga pengabdian masyarakat itu kan. Coba kepala LPPM mengajukan ke Ristek Dikti, buka aja di Arjuna atau di Ristek Brin, pasti ada email kontak person dan seterusnya. Coba email ke sana atas nama kepala LPPM itu minta akun premium Scopus gitu. Mudah-mudahan kalau rezekinya mungkin bisa dikasih gitu. Karena ini punyanya Ristek. Nih teman-teman lihat, katanya jurnal Inggris. Ini kan katanya ini jurnal ini kalau nggak salah di Inggris, nggak salah. Coba kita lihat aslinya jurnalnya ini, dia rumahnya di mana. Gini, kita lihat kontaknya, dia adanya di mana. Ini konsultannya, ini Dr. Tina, editor. Ini jurnalnya dari mana ya? Australia, kelihatan ya, jurnal Australia. Tapi ternyata kalau kita lihat di database-nya, itu isinya orang Indonesia gitu, sama orang Malaysia. Kelihatan kan? 805 itu Indonesia semua gitu. Malaysia ini gitu. Malah Australia nggak ada gitu. Dipertanyakan ini apakah di Australia dia cuman kos-kosan gitu atau gimana? Saya kan harusnya kan biasanya kan suatu jurnal itu pastilah yang dikenal di negaranya dan mungkin paling banyak itu dari negaranya. Apalagi ya, kalau saya sih warning, hati-hati dengan jurnal-jurnal seperti ini. Oke, Bapak. Ini kan artikel kami udah publis nih dua nih, di talent sama option. Itu terkonek ke baru publis, terkonek ke web Scopusnya kapan ya? Udah di complaints missing dokumen nggak muncul. Sudah dapat email balasan belum, Pak? Udah dapat. Katanya apa? 4 minggu kan? Iya, 4 minggu. Belum sih, belum 4 minggu sih. Iya, tunggu aja kalau gitu. Tapi yang sebelumnya cepet, Pak. Jurnal kami di tes itu langsung tuh berapa minggu keluar. Oh iya, ya sabar aja, Pak. Oh, siap. Nanti kalau sudah kan dia bilang up to 4 weeks gitu ya. Ya kalau pas dapatnya 2 minggu ya alhamdulillah lagi rezekinya cepet. Khawatir. Tapi kalau setelah 4 minggu belum ada balasan, nah kita balas aja emailnya lagi. Masuk ke hijack lagi, ngeri juga tuh. Nah, kalau dia di hijack itu Pak, itu biasa di email pertama dia sudah bilang kalau ini bukan tidak tercoverage oleh Scopus. Oh. Karena Scopus punya database-nya. Oke. Alhamdulillah. Dan dia akan ngecek. Gitu. Terima kasih, Pak. Oke. Submit paper di bidang komputer Q3 kemana ya? Oke, cari sendiri saja. Caranya sudah saya ajarin. Assalamualaikum Pak Rudi, saya dari Garut. Tanya, bagaimana pendapat Bapak tentang jurnal di F1000 Research, ini bersifat open peer review dan open access. Jurnal ini ada di Skimago dan juga di Scopus. Beberapa pernah mengatakan ini tidak layak disebut jurnal karena tidak ada list dewan editor, masih editor. Oke. Kalau ini lebih ke personal mungkin ya, jurnal ini ya, coba kita lihat kayak apa sih jurnal. Saya jadi penasaran. Oh, F1000 Research. Wih, keren ya nama jurnalnya F1000. Ya, bidangnya farmasi sama ini. Terus kita lihat di websitenya seperti apa. Ini kita bisa lihat Scopus content coverage-nya ya normal lah. Emang dia terbitnya seperti itu gitu ya. Nggak tiba-tiba langsung tinggi gitu. Kita lihat ininya open for science gitu, how to publish, submit your research. Kalau saya lihat ininya bagus sih Pak. Bagus, tapi tadi masalah nanti ada yang bilang ini enggak itu lebih ke personal ya, personal dari tim reviewernya. Tapi kalau kita melihat dari sisi perjurnalannya kayaknya bagus. Nggak mungkin kalau saya bilang jurnal abal-abal lah gitu ya, buat website sebagus ini gitu loh, hanya untuk menarik author gitu. Kayaknya bagus Pak.
Kalau Bapak tanya masalah bagus enggaknya. Terima kasih Pak Rudi. Oke, menurut di jurnal itu caranya ya submit dulu baru bisa ketahuan berproses atau enggak. Oh ya, teman-teman juga ketika misalnya nih terjebak gitu ya, terjebak sudah submit ke jurnal X, tiba-tiba kok tiba-tiba langsung dapat hasil dan diterima gitu, bayar sekian juta gitu misalnya. Di sisi lain mungkin kita senang diterima, tapi di sisi lain kita bisa juga pelajari, bener nggak ini jurnalnya begini, begitu bener nggak? Kalau emang tidak sesuai dengan standar kita, ya kita retrack aja, kita tarik gitu loh. Jangan sampai kejebaknya 2 kali. Apakah jurnal abal-abal tadi, database-nya juga ada Scopus? Masalah abal-abal atau tidak itu, jelas tidak ada. Di Scopus jelas tidak ada gitu. Gampangnya sederhananya gini, kalau teman-teman lihat ada jurnal, ini saya nyambung ya pertanyaan selanjutnya, seperti sian jurnal atau jurnal pelajaran lainnya, apakah sistem di Scopus memang tidak bisa mengatasi hal tersebut, mendiscontinue misalnya. Ini Scopusnya benar, cuman si jurnal itu mungkin menanamkan source code tertentu sedemikian sehingga ketika dia diklik dia mengarah ke sana. Sebagai informasi teman-teman, di bagian Scopus itu juga ada menu help di title suggestion itu namanya. Teman-teman bisa juga melaporkan. Misalnya jurnal ini kan kurang, kayaknya ini predator atau apa gitu. Teman-teman bisa mengajukan, nanti dari pihak Scopus itu akan menindaklanjutin, apakah mendiscontinue atau mengerevaluasi dan seterusnya gitu. Jadi mereka cukup ini kok, cukup kooperatif gitu. Kan ada menu help tuh, teman-teman bisa share di sana. Termasuk ketika tadi yang kayak si Dian tadi itu teman-teman kalau download lah satu artikel saja dari jurnal tersebut, terus di-submit ke kayak kemarin saya ajarin at missing dokumen, nanti dari pihak Scopus itu akan memberikan balasan dong. Waktunya jurnal itu akan didepak, link itu akan dimatikan oleh pihak Scopus. Karena yang salah bukan jurnalnya, tapi ada jurnal abal-abal yang memberikan source code tertentu ke Scopus. Kita langsung diterima dan langsung dibayar, kita merasa ada kejanggalan, kita tarik aja. Ya benar, tarik aja kalau kalian teman-teman seperti itu. Hati-hati. Tapi pada saat datang, ternyata biayanya mahal sekali. Apakah bisa kita batalkan? Bisa banget. Kita banding aja. Kita banding. Kalau merasa ini jurnalnya baru terindeks Scopus, belum ada nilainya ya, karena baru tahun 2019. Coverage-nya kita lihat, oke, ini ketika sebelum Scopus 126, masuk Scopus langsung 810, padahal masih bulan Mei. Hati-hati, hati-hati. Kalau ngelihat jurnal dengan dengan tren seperti itu tuh kok saya agak gimana gitu. Hati-hati teman-teman kalau ada jurnal-jurnal seperti itu. Kita lihat nih arsipnya ya. Ada yang punya pengalaman publish di sini? Mungkin bisa cerita. V. Ini analysis print. There is no pay for pay per view, ini there no per review charge being. Wah, ini juga hati-hati karena dia tidak spesifik mengatakan no publication fee, seolah no padahal no-nya itu untuk yang baca dan yang ini. Oke. Ya kira-kira begitu. Hati-hati, cari yang normal-normal aja lah. Hidup normal itu enak. Sesuatu yang instan itu biasanya waktunya nggak lama. Ini pertanyaan minggu lalu, kemarin ada yang nanya, bisa nggak masuk keluar lagi gitu, discontinue gabung lagi. Nyambung gitu. 2012 ya putus nyambung dia sampai 2017, terus dia putus 19 nyambung lagi gitu, nggak tahu sampai kapan. Nah ini hati-hati 2020-nya belum publish nih, jangan-jangan diputus lagi 2019-nya gitu ya, putus nyambung nih ya. Kita lihat historinya. Tapi kalau lihat dia juga nggak ada homepage-nya, jadi kita nggak bisa cek. Islamic search with Google, dia sudah punya SJR, berarti dia sudah ada QQ-nya. Kalau lihat dari situnya, nih kan benar sudah ada di Skimago. Jurnalnya malah nggak ada, adanya malah di foundationnya. Oh nih coba kita lihat Hamdan Foundation di Pakistan ya, ini Q4. Oh iya, lagi-lagi nih teman-teman, ini masalah like and dislike ya. Jadi Ristek Dikti itu agak
kurang begitu mengapresiasi jurnal-jurnal dari India, Pakistan, dan Bangladesh. Sekedar informasi aja. Ini udah jadi rahasia umum lah. Entah nggak tahu kenapa si riset itu tidak terlalu ini. Ini lebih ke ininya, mana websitenya tadi? Nggak kelihatan jurnalnya. Kira-kira begitu nih, nggak bisa dibuka website jurnalnya. Oke, terima kasih. Oh, ada lagi yang nanya, bisa predator itu bagaimana? Lagi-lagi masalah predator dan tidak predator itu sangat subjektif. Saya mungkin tidak terlalu ini membahasnya. Oh, ini sudah, ini malah conference, abstracting indexing, jurnal statistik, publication issue. Coba aja kalau teman-teman mau submit di sini. Terus Pak Ruli, saya bertanya, beberapa waktu lalu orang tua saya minta tolong ke teman kantor untuk submit jurnalnya ke Scopus, tapi harganya 17 juta. Bagus buat sedekah Pak, uang sebanyak itu Pak, bulan puasa akhir Mei, tapi saya cek di portal terbit cuma 4 kali bulan Januari. Saya cek juga ya, gak ada menu feature. Apakah ada investor tertipu? Bisa dicekkan Pak Ruli di Journal of Asian Finance ini. Ini masalahnya udah bayar atau belum gitu? Kalau udah bayar, waduh, uang sebanyak itu gitu, sayang sekali uangnya gitu. Hati-hatilah teman-teman kalau misalnya bayar yang sampai mahal-mahal gitu. Ini malah di sini di Skimago malah nggak muncul Journal of Asian. Nah, malah nggak ada lagi di 17 juta, seharga satu motor. Oh, ini di websitenya ada. Tapi malah di Scopus sama di Skimago malah nggak ada. Oh, ini katanya dia di Scopus. Coba kita lihat di SSN-nya. Nggak bisa di copy lagi. 288. Oh, ada nih. Journal of Asian Finance, Economic and Business. Untuk bayar 17 juta jurnal seperti ini itu keterlaluan sekali. Itu pertama, ini jurnal baru, ya kan, terilis baru 2018 sampai sekarang gitu. Kalau lihat dari historinya ya so-so lah. Ini kita lihat homepage-nya, bener nggak dari yang tadi? Ini belum ada di Scopus man kalau ini, belum ada di Skimago kalau begini gitu. Dan di website-nya Get for Author, saya curiga nih uang segitu bukan buat jurnal, untuk orang yang bantuin tadi itu mungkin ya, mungkin kalau ngelihat jurnal ini berapa processing charge-nya. Jabe free on internet publication including ini. The cost very often assume funding many waiver. Malah nggak ada di sini, nggak di state berapa biayanya gitu loh. Jadi kalau sebanyak itu sih mahal sekali kalau menurut saya. Oh, ini ada. Oh, nggak ada juga harga biayanya. So, ngasih nomor rekeningnya doang. Nggak ada. Artikel persentasenya nggak ada. Nggak ada spesifik. Tapi kalau lihat tadi seperti itu Pak, 17 juta tuh uangnya sangat banyak Pak. Kalau belum dibayar ya, kalau bisa jangan dibayar. Kalau sudah dibayar ya nggak tahu lah. Jika jurnal dalam list re-evaluation process, evaluation concern. Oke, kalau masih proses penilaian berarti belum Bu. Karena kan namanya juga masih dinilai, apakah diterima apa ditolak kan kita belum tahu. Alhamdulillah sudah, ketika review juga available 5 untuk volume sekian, nomor sekian. Kalau belum muncul volume sama nomornya, itu belum diterima. Itu masih diterima dengan revisi atau mungkin ada perbaikan lagi gitu dan seterusnya. Jadi kalau selama belum muncul volume sama nomornya, itu kalau saya sih bilang belum diterima. Gitu. Dan ketika sudah muncul volume sama nomornya, itu biasanya ada embel-embel
biaya publikasinya gitu, kalau emang dia berbayar. Tapi kalau emang nggak berbayar ya nggak ada masalah. Pak Ruli, adakah jurnal Indonesia Scopus terbit setiap bulan? Ini untuk Pak Hamdani, jangankan tiap bulan Pak, per minggu juga ada Pak. Itu jurnalnya Nature atau EtherPRI apa itu tiap minggu apa tiap 2 minggu sekali Pak. Ada Scopus, dan itu jurnal gila Pak, jurnal bagus banget itu Pak. Masuk ke sana itu mungkin hanya orang-orang yang inilah, yang bagus lah yang bisa masuk. Jadi terbit rutin suatu jurnal itu tidak terindikasi dia predator atau enggak, dia abal-abal atau enggak. Sekali lagi saya katakan teman-teman, bagi saya definisi predator itu sangat subjektif. Abal-abal, saya mendefinisikan itu adalah jurnal yang tidak memiliki proses review. Jadi sekarang submit, tiba-tiba langsung diterima, disuruh bayar, nah itu yang seperti itu. Tapi kalau misalnya terbitnya 2 minggu sekali jurnalnya, enggak apa-apa. Submit sekarang, terbitnya itu 2 tahun lagi gitu. Karena mungkin ya prosesnya panjang gitu, dan jurnal tersebut memiliki stok artikel yang luar biasa yang telah melewati proses itu gitu. Jadi bukan masalah jadwal terbitnya ya, tapi proses teman-teman dari submit sampai terbit itu berapa lama, dan ada nggak proses reviewnya gitu. Itu yang harus digarisbawahi. Kira-kira itu kesimpulan buat pertemuan kita hari ini. Terima kasih buat ini sudah tidak lagi pertanyaan. Nah, teman-teman bisa bergabung di grup, kita nanti bisa kalau pas saya ada waktu saya coba kasih info-info yang menarik buat teman-teman. Intinya adalah di kegiatan ini saya pengen sharing ke teman-teman semua kalau untuk publish di Scopus itu tuh tidak sulit gitu loh, tidak sulit, dan banyak yang gratis yang kita bisa gunakan. Dan cobalah belajar untuk berproses. Itu pertama harus pede dengan artikel yang teman-teman punya gitu. Kalau teman-teman sudah nggak pede dengan artikelnya, bagaimana kami dari misalnya saya pengelola jurnal, saya editor maupun reviewer itu tertarik dengan paper teman-teman gitu. Teman-teman sendiri aja nggak pede dengan papernya gitu. Jadi yang pertama adalah pede dulu dong gitu. Apapun hasilnya ya kita coba dulu. Ketika misalnya ditolak ya nanti perbaiki lagi, ditolak, perbaiki lagi, sampai nanti mungkin mudah-mudahan bisa diterima. Ya, pesan terakhir dari saya untuk sesi ini, untuk jurnal itu, selama jurnal itu berproses, ada proses submission, ada proses editor assignment, ada proses review, ada revisi, apalagi review dan reviewer itu sampai bolak-balik berapa kali gitu kan, dan terakhir diterima, dan terakhir bisa terbit, itu semua dilalui semuanya, itu insya Allah jurnalnya bagus. Masalah berbayar atau itu lebih ke pribadinya masing-masing ya, itu kondisional ya. Kalau mungkin yang sudah punya kelebihan uang ya tidak ada masalah untuk ke sana. Tapi kalau misalnya, kalau saya pribadi sih lebih ke prestis ya, prestis dalam artian kita bisa publish ke suatu jurnal, terus proses reviewnya semua berjalan, dan tidak ada publication fee, itu bagi saya itu ya suatu prestis, ada kebanggaan tersendiri. Dan open access yang penting ya. Kalau misalnya free tapi close access itu banyak. Jurnal Springer itu mostly seperti itu, gratis dan tapi close access, tidak bisa orang tidak bisa mendownload seininya. Dan ya uang sebanyak itu kan ya bagus untuk hal-hal yang lain lah, yang lebih bermanfaat. Itu kira-kira dari saya buat hari ini. Besok sampai 5 pertemuan ke depan kita mulai belajar nulisnya. Jadi pertama sama kedua kita sudah kenalan sama Scopusnya, ketiga keempat kita sudah kenalan sama jurnal untuk kita mempublikasikannya. Nanti pertemuan ke-5 sampai ke-10, kalau saya tidak 5, 6, 7, 8, 9 sampai 9, pertemuan ke-9 kita akan bedah satu persatu, mulai bagaimana membuat judul, nanti bagaimana membuat abstrak, bagaimana pendahuluan, dan seterusnya sampai dengan papernya jadi. Jadi saya harapkan untuk 5 pertemuan ke depan, teman-teman yang sudah punya naskah, disiapin aja naskahnya, nanti kita bedah bareng-bareng. Begitu dari saya hari ini. Semoga kegiatan hari ini penuh berkah manfaat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Amin.